Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, coba salam sebelah kiri, sebelah kanan, saling memberikan senyum di balik masker. Bilang, aku mengasihimu. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita pada hari ini. Mari kita mengambil satu sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami hanya menyenangkan Engkau, meninggikan Engkau, dan terlebih Tuhan, menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, dan pada akhir. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri, kita menaikkan pujian mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dia dulu mengalami kebutaan sejak lahir. Lalu di dalam kebutaannya dia pernah bertanya, Tuhan, kenapa saya buta dan kenapa Tuhan gak menyembuhkan saya? Tapi pada akhirnya Tuhan memang mengizinkan dia di dalam keadaan buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebutaannya dia menuliskan banyak lagu dan dia merenungkan kasih Allah begitu besar dalam kehidupannya sekalipun dia di dalam keterbatasan. Bapak Ibu, kalau kita saat ini normal, kita tidak seperti Fanny Crosby. Itu juga anugerah Tuhan bagi kita yang seharusnya kita lebih senang daripada Fanny Crosby. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita nyanyikan lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Fanny Crosby berkata, Tuhan Engkau yang dimuliakan sekalipun dalam keterbatasanku. Hari ini kita juga menyanyikan, Tuhan kami memuliakan Engkau. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Pujilah
Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita sama-sama mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Nya dengan sepenuh hati kita. Kita sembah Dia. Sama-sama kita katakan
saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari firman kita dengar baru saja melalui Yakobus 5 ayat 16. Tuhan berkata kepada kita supaya kita bisa mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita, supaya kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan bagi jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama di sini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita diberi kesempatan untuk bisa mengakui segala dosa kita, segala kesalahan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memohon ampun kepadanya. Kita katakan segala keluh kesah di hati kita, segala beban pikiran kita, beban di hati kita, segala kesalahan kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan tahu, tidak ada yang Tuhan tidak tahu apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kita saling mendoakan satu sama lain. Kita mendoakan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita saling mendoakan setiap keluarga kita, teman-teman kita, siapapun yang kita kenal, lingkungan sekitar rumah kita dan lingkungan gereja ini. Kita mau mendoakannya pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di rumah Maha Kudus ini ya Bapa, di gereja ini Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa, kami banyak sekali kekurangan Tuhan, banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, seperti Engkau juga telah mengampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Ajarkan kami juga Tuhan untuk bisa mengampuni sesama kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Juga lingkungan sekitar rumah kami dan lingkungan sekitar gereja ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Bapa, gereja ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan menjadi berkat bagi lingkungan di gereja ini ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Setiap apapun yang kami nyanyikan, kami pujikan untuk-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan doa kami dan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Sungguh puji Tuhan luar biasa. Karena pada hari ini kita akan merasakan kasih Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita bersambung tangan, kita angkat suara kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari
bersemangat, kita bersuka cita untuk Tuhan, dan kita telah memberikan kasih kita melalui semangat kita, melalui pujian kita pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan juga kasih dari ibu-ibu kita BCC yang akan memberikan kesaksiannya. Dan kepada setiap ibu-ibu BCC, waktu dan tempat kami persilakan. Yang sudah dibagikan teks bisa maju ke depan. Kita bersama-sama akan memberikan kesaksian kita buat Tuhan. Salam Bapak Ibu, kami di sini berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami seluruh kaum ibu di GKBJ Regensi. Kami mengajak semua ibu-ibu, kaum ibu yang sudah menikah bergabung dengan kami. Ibadah WCC ini diadakan setiap Sabtu keempat setiap bulannya. Karena Sabtu yang lain kami mencar ke kafe sel kami masing-masing. Tapi di saat Sabtu keempat ini adalah di saat kami berkumpul, saatnya kami bersatu dari kafe sel masing-masing bergabung di gereja ini, sharing tentang firman Tuhan. Ibu-ibu yang belum bergabung, kami mengajak ibu-ibu setiap Sabtu keempat jam 5 sore di gereja ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh bersama ibu-ibu WCC di gereja GKBJ Regensi. Dengan sepenuh hati
memandang rupa kami seperti apa. Tapi Tuhan mengasihi kami dalam keseharian kami sebagai ibu rumah tangga. Dia tidak pernah melihat kami, latar belakang kami, dia tidak pernah melihatnya, tapi dia memandang kami dengan kasih. Semoga kami bisa mempraktekannya dalam keluarga kami masing-masing. Amin, ibu-ibu. Amin. Silakan. Boleh berikan tepuk tangan kita sekali lagi untuk ibu-ibu kita WCC. Sungguh puji Tuhan, luar biasa kesaksian yang benar-benar luar biasa dari para WCC, dan semoga kesaksian yang kita berikan dapat memberkati kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan kalau baru saja kita sudah menyaksikan kasih dari ibu-ibu WCC, saya boleh bertanya kepada jemaat yang di sini dan ada di rumah, siapa yang merasakan bahagia karena kasih Tuhan pada saat ini? Boleh lambaikan tangannya. Tapi bukan cuma kita saja yang merasakan bahagia pada hari ini. Ada yang lebih bahagia pada hari ini, yaitu anak-anak kita di KOG. Ada anak kita, cucu-cucu, adik-adik kita di KOG. Mereka yang sedang berbahagia pada hari ini karena mereka sedang merayakan hari kenaikan kelas mereka. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan kita sambut anak-anak kita dari KOG. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan KOG untuk mengadakan seremoni sebentar, yaitu acara kenaikan kelas. Kenaikan kelas ini kalau di sekolah-sekolah di luar mungkin semua anak-anak KOG naik semua ya, tapi kalau di KOG ini ada tahap-tahap kenaikannya. Sebentar ya, ini ada anak Batita, dia akan naik ke kelas kecil dari kelas 1 SD, dia akan naik ke kelas kecil. Dari kelas kecil dia akan naik ke kelas besar. Itu dari kelas berapa? Itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus kalau kelas besar, kita bersyukur ya, sekarang KOG sudah ada kelas baru, yaitu kelas pra remaja. Boleh dong tepuk tangan? Nah, kelas pra remaja ini dari kelas berapa? Mereka akan naik dari kalau sekolah luar sih dia naik ke SMP. Ya, inilah calon-calon anak-anak yang sudah naik ke kelas KOG. Minta lausenya, tolong berikan sesuatu penghargaan ya. Kita harus siapkan penghargaan. Dari kelas Batita naik ke kelas kecil. Ini ada piano. Ya. Terus ini ada Victor. Yang ketiga ada Gisela. Dibuka aja semua lose. Jangan ditarik lose. Rontok lose. Nah, yang berikutnya adalah dari kelas kecil dia akan naik ke kelas besar, yaitu ada Albert, Andrian, dan Samuel. Sebenarnya ada banyak temennya, cuma hari ini ada banyak yang kayak Mikaela sama Marvel, mereka nggak bisa hadir ya. Mikaela lagi sakit katanya, jadi nggak bisa hadir, jadi mewakili dua aja. Albert, Andrian. Ya. Nah, inilah yang naik yang ke kelas besar, ke pra remaja, yaitu ada Kevin. Kevin ini udah kelas 2 SMP, tertunda karena kita masa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita masih masa pandemi, jadi tertunda. Jadi sekarang
baru naikin ya, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, Michelle. Terus yang ketiga, Gladys. Sebenarnya ada banyak yang naik ke peran remaja, seperti Riris ada nggak? Riris nggak ada ya? Riris sebenarnya naik ke kelas peran remaja. Fafa, Jeremy, Tomo, dan Junita masih banyak sebenarnya, tapi mereka pada tidak datang ya. Oke, inilah semua anak-anak KOG yang telah naik. Kita beri tepuk tangan. Nanti anak KOG ini akan pindah ke kelas ya. Pindah ke kelas, nanti didampingi oleh wasul-wasul mungkin sebagiannya. Dan kami mohon doanya, yaitu kita minta semua ya, semua doain mereka ya. Kita berdoa untuk anak-anak yang sudah naik kelas, dari kelas balita ke kelas kecil, dari kelas kecil ke kelas besar, dan ke kelas remaja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu bagi anak-anak kami. Kami bersyukur di hari-hari yang sudah terlewat, Tuhan sudah memimpin menyertai mereka. Dan saat ini Tuhan, mereka sudah memasuki jenjang yang baru, di mana mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal kebenaran lebih lagi, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mereka pun juga boleh melakukan firman-Mu. Dan jadikanlah Tuhan, melalui anak-anak ini, iman mereka boleh menjadi iman yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah lingkungan sekolah mereka, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Pakailah anak-anak kami ini menjadi saluran berkat dan menjadi teladan di dalam iman, di dalam keteladanan, di dalam sikap, dan terlebih di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk klausul-klausul yang mengajar, biar Engkau juga yang terus menopang mereka dan memampukan mereka, memperlengkapi mereka dengan kasih setia-Mu, sehingga mereka semakin hari boleh semakin lebih dipakai untuk lebih hebat lagi dan lebih luar biasa lagi untuk membawa sekolah minggu ini, membawa anak-anak ini Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, selamat naik kelas, kiranya tetap semangat dan Tuhan terus memberkati. Amin. Terima kasih semua. Berikan tepuk tangan kita untuk anak-anak kita KOG sekali lagi. Sungguh puji Tuhan luar biasa ya. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan kepada anak-anak dan adik-adik juga cucu-cucu kita di KOG. Dan pada saat hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, akan menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita angkat sebuah pujian. Kita mau sama-sama berikan hati kita angkat suara kita. Masa depanku, penuh dengan harapan.
pujian kami ini Tuhan. Inilah seru hati kami di hadapan-Mu. Engkau yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah menghiasi hari-hari kami dengan kasih setia Tuhan. Engkau yang sudah menghiasi kehidupan kami, perjalanan hidup kami dengan kasih yang tidak pernah terputus. Meskipun kami juga Tuhan izinkan menghadapi berbagai hal, keadaan yang mungkin sangat menyedihkan, tetapi ada satu pengharapan dan satu kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tidak pernah kami membiarkan kami jatuh bergeletak, tetapi Engkau selalu menopang dan selalu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai saat ini, semua itu oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur jikalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersuka cita. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah penuntun di dalam jalan kami. Firman-Mu yang adalah terang bagi kami, untuk kami melangkah di dalam hari-hari kami yang masih Tuhan izinkan kami lewati. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar dapat menyampaikannya dengan baik, dan biarlah firman yang ditaburkan benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami, baik itu juga buat hamba-Mu yang memberitakannya, dan juga bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, pakailah setiap kami menjadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembah kami. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Setiap kita kalau merasakan kebaikan Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Semua merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Kalau saya lihat tadi dari kita memuji-muji Tuhan dari awal, bagaimana kita luar biasa semangat gitu ya. Itu bukti karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin setahun yang lalu kita atau 2 tahun yang lalu kita tidak seperti sekarang ini, tetapi hari ini kita bisa di tempat ini bersuka cita, berkumpul bersama keluarga untuk memuji Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua karena ayatnya ini sangat singkat ya. Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan tema rendah hati. Daripada sikap rendah hati yang harus kita tunjukkan itu adalah sikap murah hati. Berbicara tentang murah hati berarti kita berbicara tentang kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah artikel yang berjudul A Limit Your Kindness. Ini menceritakan suatu hari ada seorang pria yang bernama Steve ya. Seorang
Prianya bernama Steve, saat itu dia sedang dalam perjalanan menuju tempat pekerjaannya. Dan ternyata di tengah perjalanannya dia harus mengalami satu kecelakaan yang mengakibatkan dia harus dalam beberapa hari akhirnya dia harus naik kereta metro. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pengalaman perjalanannya naik kereta api, ternyata Steve ini menjumpai seorang tunawisma ya, yang sedang meminta-minta di stasiun kereta di malam hari. Dan pada saat itu tergeraklah belas kasihan Steve sehingga dia berusaha untuk memberikan sesuatu dari apa yang dia miliki. Dia merogoh sakunya dan dia memberikan beberapa lembar uang untuk tunawisma itu. Nah, tentu saja respon dari tunawisma itu terima kasih dong karena mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga keesokan harinya pada saat Steve berangkat bekerja dengan naik kereta, pada waktu dia pulang di malam hari, ternyata dia berjumpa lagi dengan pria yang dia jumpai kemarinnya. Pada saat itu dia lalu berpikir, kok dia ada lagi di sini ya? Apakah dia memberikan uang lagi? Dia mulai merasa, kemarin saya kasih dia uang, hari ini saya akan kasih sesuatu yang lain. Lalu dia pergi, Steve ini lalu pergi mencari sebuah warung makanan dan dia memberikan makanan dan lalu diberikannya kepada bapak tunawisma ini. Lalu seperti biasa bapak ini bilang, terima kasih gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat tunawisma ini bilang terima kasih, Steve lalu berpikir lagi. Dia penasaran dengan bapak ini. Lalu dia bertanya, Pak, kenapa? Apa yang terjadi sehingga bapak bisa seperti ini? Nah, pada saat itu bapak tunawisma ini menjawab, ya, selama hidup saya ini sudah bekerja untuk menyenangkan banyak orang. Banyak orang yang sudah saya tolong. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupku saat ini, yang terpenting aku selalu membantu semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik dari cerita ini bukan soal tunawisma yang dulu suka berbagi, atau bukan juga tentang Steve yang tiba melihat tunawisma ini, ya. Tetapi yang menarik di sini adalah nasihat daripada tunawisma ini tadi. Dia bilang, selama hidup saya bekerja untuk menyenangkan semua orang. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupku, aku selalu membantu semua orang. Tidak peduli apa yang terjadi padaku, tetapi aku selalu membantu semua orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini ya, paling tidak kita dapat menarik kesimpulan ya, bahwa ternyata orang yang lemah itu membutuhkan pertolongan orang lain, bukan? Tetapi ya, mustahil orang yang kuat masih mengharapkan dibagi oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita lihat bahwa seharusnya orang yang kuat ini menjadi penopang bagi yang lemah. Tetapi orang yang kuat itu harus menopang yang lemah, tidak lagi menjadi apa? Beban bagi orang lain, atau masih mengharapkan dibagi oleh orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Paulus menasihati jemaat yang ada di Galatia bahwa seharusnya mereka ini mempraktekkan Injil keselamatan yang sudah mereka terima. Jemaat di Galatia itu, mereka seharusnya saat mereka sudah menerima keselamatan, harusnya mereka ini mempraktekkan Injil keselamatan yang sudah mereka terima, dan seharusnya mereka ini memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang yang tadinya belum diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka seharusnya tidak lagi hidup di dalam pimpinan hawa nafsu dunia, itu yang dikatakan Alkitab, tetapi harus menghasilkan
buah keselamatan. Nah, buah keselamatan itu seharusnya selalu ditunjukkan melalui apa? Melalui tindakan kasih, sekalipun itu sederhana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari Tumaus tadi, bagaimana dia selalu banyak membantu orang. Artinya apa? Dia sudah banyak melakukan kebaikan, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang kita petik bahwa dia sudah banyak melakukan kebaikan, dia sudah bermurah hati kepada banyak orang, dan itu yang sudah dia lakukan. Meskipun pada kenyataannya dia pada saat itu juga hidupnya susah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, buah keselamatan harusnya selalu ditunjukkan melalui tindakan kasih, meskipun dengan cara yang sederhana. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu ciri kerendahan hati yang adalah murah hati, ya. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia bahwa seharusnya ketika mereka sudah diselamatkan, mereka wajib memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan yang diterjemahkan di sini berasal dari kata agatosuno, ya. Agatosuno ini merupakan bentuk datif, ya, singular dari kata agatos. Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana agatos itu sendiri berarti menguntungkan, atau biasa juga dapat digunakan dengan kata dermawan, jujur, dan juga berbudi luhur. Jadi kata agatosun merupakan bentuk datif dari agatos, maka artinya, ya, kalau kita artikan adalah tindakan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Jadi murah hati itu adalah tindakan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Tindakan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain itu artinya murah hati. Dan juga dapat diartikan murah hati itu adalah kejujuran yang dilakukan kepada orang lain. Jadi kalau kita berbuat jujur kepada orang lain, ya, itu adalah sikap murah hati. Dan hal yang kita lakukan demi keuntungan orang lain itu juga murah hati. Selain itu, murah hati itu adalah sikap dermawan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tindakan kebaikan yang dapat kita lakukan kepada orang lain tentu saja banyak sekali, bukan? Yang kita jumpai dalam sehari-hari kita banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu kalau saya pergi ke Indomaret, ya. Waktu saya belanja, antrinya agak banyak, Bapak Ibu. Waktu itu saya juga sebenarnya buru-buru, tetapi di dalam antrian itu di belakang saya ada seorang ibu bersama dengan anaknya yang masih balita. Anaknya sudah namanya anak-anak, ya, nggak bisa diem gitu. Terus belanjanya banyak juga gitu. Lalu saya bilang, Bu, silakan Ibu duluan aja. Bu, nggak apa-apa gitu. Kan Ibu udah duluan. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Ibu saja duluan. Nah, lalu dia, terima kasih. Nah, sebenarnya dalam hal yang sederhana ini kita dapat lakukan, bukan? Yang terkadang kita bilang, itu mah biasa aja. Tetapi tahu nggak, dengan sikap kita yang seperti ini sangat sederhana, mungkin bagi kita sederhana, tetapi Ibu tadi sudah merasakan, wah, puji Tuhan, gitu ya, terima kasih. Karena apa? Paling tidak dia lebih cepat dan akhirnya dia bisa membawa anaknya lebih cepat, nggak terlalu ribet gitu ya. Karena kalau kita belanja bawa anak balita terus anaknya nggak bisa diem, pasti kita akan aduh gimana gitu ya, udah keringatan duluan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal-hal yang sederhana kita dapat melakukan tindakan yang kebaikan kepada orang lain, dapat kita tunjukkan. Bahkan di dalam hal-hal yang mungkin lebih lagi, ya, kita melakukan sesuatu demi keuntungan orang lain. Tetapi pertanyaannya, bukankah selama ini kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, kebanyakan, wah, kalau saya butuh, ya udah saya lakukan, itu lebih cepat kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sikap murah hati yang harus kita tunjukkan adalah sikap di mana seharusnya kita melakukan sesuatu demi keuntungan orang lain. Itu adalah sikap yang murah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Paulus menasihati jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Dia mengatakan, jemaat Galatia, engkau ini sudah diselamatkan, engkau ini sudah merdeka, namun mengapa engkau masih tamak, engkau masih pelit, engkau juga masih mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa seharusnya orang yang sudah diselamatkan sewajarnya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus hidup untuk orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan berarti gini, saya bekerja semuanya untuk orang lain, bukan seperti itu. Ya, tetapi kita bekerja ya kita bekerja, ya kita punya keluarga, ya. Tetapi artinya apa? Kita juga jangan lupa bagiannya orang lain, kita bantu orang lain. Jangan kita menutup mata di dalam kesedihan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat belajar bagaimana kita ini menjadi agen kebaikan Tuhan. Kita menjadi agen, artinya apa? Kita harus menjadi sesuatu yang dapat membawa kebaikan bagi orang lain. Kita menjadi contoh bagi orang lain, dan kita menjadi apa ya, kalau kita bilang kita ini menjadi satu alat, gitu, menjadi alat kebaikan bagi Tuhan. Melalui kebaikan yang kita lakukan, Tuhan yang dipermuliakan. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan itu bukan soal uang dan juga harta. Ya, kalau kita berbicara, wah ini pasti nih, semua ini berbicara tentang harta dan uang, bukan. Ya, kebaikan itu bukan soal uang dan harta, tetapi kebaikan itu sederhana, mulai dari hal kecil seperti yang saya contohkan tadi. Ya, orang lagi ngantri atau kita lagi sedang di MRT gitu ya, sedang naik kereta, terus lihat ada orang yang berdiri atau lebih tua berdiri, anak muda duduk-duduk, pura-pura tidur. Itu bukan pura hati. Pada saat kita melihat orangnya, silakan. Atau mungkin karena kita udah duluan duduk, ya kalau ada orang yang lebih membutuhkan, kita kasih mereka. Itu salah satu bentuk kemurahan. Bukan berarti, wah saya kan lebih duluan, saya juga capek dari tadi, atau saya juga baru duduk nih. Karena itu saudara yang terkasih dengan Tuhan, mulai dari hal kecil kita lakukan. Inilah yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Paulus memberitahukan kepada jemaat Galatia bahwa karena mereka sudah diselamatkan, karena mereka sudah dimerdekakan, maka hendaklah mereka memperlihatkan keselamatan yang mereka terima itu melalui tindakan kebaikan bagi orang lain. Sehingga orang melihat, ya, dapat menyaksikan dan juga merasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbuat baik bukan masalah kita punya uang atau tidak punya uang. Karena berbaik hati itu adalah dapat kita lakukan. Mungkin itu melalui perhatian kita, melalui tindakan kecil kita. Berbaik hati bukan soal kita sehat atau tidak. Ya. Berbaik hati bukan soal kita saat ini sehat atau tidak, tetapi kebaikan itu harus menjadi gaya hidup kita. Artinya apa? Kalau menjadi gaya hidup, meskipun mungkin tidak mengenakan, ya kita lakukan. Ya, berbuat kebaikan untuk orang lain, meskipun mungkin bagi kita tidak baik. Makanya kalau kita sering ingat kalau Musa suka bilang, aku mengasihimu sekalipun engkau tidak mengasihiku. Ya, Musa selalu dengan statement seperti itu. Ya, kalau bilang, aku mengasihimu sekalipun engkau tidak mengasihiku. Artinya apa? Ya, kita melakukan kebaikan meskipun mungkin orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Kita tetap lakukan. Karena apa? Sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah seharusnya yang menjadi bagian kita. Kebaikan itu harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, sehingga tidak dipengaruhi dengan keadaan, situasi apapun. Kita tidak punya uang, akhirnya kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak sehat, akhirnya kita tidak bisa berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu tidak menjadi kebaikan, itu tidak menjadi gaya hidup kita, itu akan apa? Hanya tergantung. Nah, kalau kita punya uang, kita berbuat baik. Kalau kita sehat, baru kita bisa berbuat baik. Tetapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus
kebaikan itu harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, sehingga tidak terbatas oleh situasi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah Clarence yang ada di Kentucky, ya. Kalau berbicara Kentucky mungkin kita berpikir wah ini makanan lagi, bukan ya, tetapi di kota Kentucky sana ya. Clarence ini tinggal di kota Kentucky. Clarence meninggalkan toko dan ia kembali ke mobil pada saat itu. Dan betapa terkejutnya pada saat itu, di mana pada saat Clarence kembali ke mobil, ternyata kunci mobil dan dompetnya ada di dalam mobil. Nah, ini sama persis dengan yang kami alami sebelum kami pulang ke Jawa, Bapak Ibu. Nah, sudah siap-siap pagi-pagi jam 5 pagi sudah siapin semua. Barang-barang ini ada masukin semua, termasuk tas, dan ternyata dompetnya ada di dalam tas. Setelah itu dia bilang, ayo cepat, mana barangmu? Saya mau masuk, terus bapak bilang, kuncinya ada di dalam. Terus saya bilang, kan ada dua, satunya ada di dompet. Dompetnya sudah masuk ke dalam mobil. Bapak itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya lepas, aduh, gitu ya. Tapi ternyata kami memiliki orang-orang yang murah hati. Kami bertemu dengan orang-orang murah hati. Ada Pak Robi di sini. Nah, pada saat itu ditelepon, Pak Robi di mana ya? Oh, saya datang. Padahal waktu itu Pak Robi dengan kelemahan tubuh. Bapak Ibu, dia datang. Nah, terus dicoba. Akhirnya puji Tuhan bisa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya Clarence tadi, dia ketinggalan mobil, kunci mobil dan juga handphone semua ketinggalan, dan pada akhirnya ada orang yang membantunya. Kami pun juga dibantu oleh Pak Robi. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah terkadang saat apa yang kita alami, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, betul ya? Pernah suatu ketika di dalam kehidupan kami menjumpai orang-orang yang minta tolong kepada kami di awal-awal pernikahan kami. Pada saat itu ada seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang, Bu, ada uang 50.000? Lalu saya bilang, ada. Memang di dompet saya tinggal 100.000 pada saat itu ya. Ada, saya kasih 50.000 untuk Bu. Saya perlu untuk beli susu anak saya. Lalu dia bilang, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata pada saat saya memberikan uang itu, ibu ini sudah dalam pada saat beberapa hari itu memang suaminya lagi tidak ada uang gitu ya, tidak ada uang, dia sedang mengalami krisis di dalam perekonomian keluarganya, dan memang dia punya bayi yang harus dikasih susu. Dan setelah seminggu setelahnya dia datang kepada saya, Bu, saya mau kembalikan apa saudara? Saya mau kembalikan uang yang saya pinjam kemarin. Dia bilang, oh nggak usah. Saya bilang nggak usah. Saya yakin bahwa saat ibu meminjamnya berarti ibu sangat perlu, dan saya menganggap bahwa itulah berkat buat anak ibu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan setelah itu apa yang terjadi? Dia karena melihat kebaikan yang saya berikan, meskipun bagi saya itu cuma sedikit gitu ya, tetapi setelah itu dengan kejadian itu dia pun juga dapat membantu orang lain, karena dia merasa gini, saya dulu waktu saya kesusahan saya dibantu oleh orang lain, dan saya juga harus yang sudah mengalami kebaikan ini, saya juga harus membantu orang lain. Artinya apa? Bukan uangnya, nilainya, nominalnya, tetapi dari kebaikan yang dia terima, dia dapat memberikan kebaikan lagi. Saya dapat menularkan kebaikan lagi kepada orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal sebenarnya, banyak hal di dalam kehidupan kita, di sekitar kita yang dapat kita perbuat untuk melakukan banyak kebaikan, ya, banyak kebaikan. Saat ini firman Tuhan menolong kita, saat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bersikap murah hati, bagaimana supaya kita bersikap baik kepada orang lain, melakukan kebaikan demi orang lain. Jangan kita
menunggu kita kaya, jangan kita menunggu kita berlimpah, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah pada saat itu jemaat Galatia ini mereka adalah jemaat yang kaya-kaya semua? Tentu saja tidak. Tetapi mereka adalah jemaat juga di antara mereka ada yang mengalami kekurangan. Namun Paulus mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka menjadi orang yang suka berbagi bagi orang lain, bukan mengharapkan dibagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita masih ingat tentang kisah Bayu Family, ya, seorang tukang becak yang menghabiskan seluruh hidupnya di atas sadel becak. Bagaimana dia mengayuh dan terus mengayuh becaknya setiap hari bertahun-tahun. Semua dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun dikatakan dia adalah orang yang hidupnya cukup sederhana, karena dengan menghidupi hidupnya dengan mengayuh becaknya, gitu ya. Dia meskipun tubuhnya sangat kecil, ya, pelanggannya juga mungkin yang naik ke becaknya itu lebih besar dari dia, tetapi semangatnya tidak pernah pudar, ya. Semangatnya sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa sejak jam 6 pagi dia terus mengayuh becaknya sampai jam 8 malam. Dan dia dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah, ya. Makanya semua orang mengenal dia, gitu ya. Tetapi ya, di akhir hidupnya dia wafat di usia 93 tahun dan dia pun juga meninggal di dalam kemiskinan. Tetapi sekalipun begitu, ada hal yang luar biasa yang dia sudah tabur dan dia lakukan, di mana dia sudah menyumbangkan di sepanjang hidupnya itu uang sebesar kalau saat ini setara dengan 470 juta rupiah yang dia berikan kepada yayasan yatim piatu dan sekolah-sekolah yang ada di Tianjin untuk menolong anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang miskin, kurang lebih 300 anak miskin. Luar biasa bukan? Dia mati di dalam kemiskinannya, tetapi ada kebaikan yang sudah dia lakukan. Bagaimana? Dia sudah menabur kebaikan kepada 300 anak miskin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan sebagai respon orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana dia banyak melakukan kebaikan, dia bermurah hati. Satu lagi, kisah Dr. Lo. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Dr. Lo. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di acara di YouTube, ya, di Kick MD, gitu ya. Bagaimana Dr. Lo ini adalah seorang dokter yang memiliki jiwa sosiawan yang luar biasa. Karena apa? Dia seorang dokter yang di dalam pelayanannya dia tidak memasang tarif. Bahkan orang yang miskin pun dia bebaskan biaya. Bahkan obat-obatan pun dia yang beli. Luar biasa bukan? Tetapi di sini kita lihat bagaimana Dr. Lo itu waktu ditanya apakah nggak rugi? Tidak. Pada saat ditanya apakah saat melakukan semuanya itu apakah nggak rugi? Kan sudah sekolah dokter kan mahal, ya, udah mahal. Terus tarifnya pun juga nggak dipatok. Terus yang miskin bahkan yang nggak punya uang pun bisa berobat kepadanya. Bahkan obatnya pun dibeli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia bilang sama sekali nggak rugi. Karena apa? Saya sudah melakukan banyak kebaikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sampai saat ini Tuhan masih beri kekuatan bagi kita, mungkin kita tidak seperti Bayu Family, mungkin kita tidak seperti Dr. Lo, tetapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Kita bisa bermurah hati, kita bisa berbuat kebaikan bagi orang lain melalui sikap kita, melalui kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita seperti halnya Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Galatia. Saat ini kita juga diperingati, biarlah di dalam kehidupan kita pun juga memiliki hati yang murah hati. Kita
dapat menampilkan kemurahan hati yang sesungguhnya melalui tindakan-tindakan yang nyata. Kalau Tuhan masih izinkan kita sampai saat ini bernafas, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa bekerja gitu ya, dan melakukan banyak hal. Lakukan. Mulai dari apa? Dari hal yang terkecil, lakukan itu. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi orang-orang yang murah hati dalam kehidupan kita, dan kita pun boleh menjadi berkat dan melalui kebaikan dan kemurahan hati kita, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Biarlah semua tindakan kebaikan yang kita lakukan, bukan kita mencari supaya kita dihargai, supaya kita dipuji, disanjung, bukan, tetapi biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memberkati kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman hidup. Mari kita masuk di dalam doa. Nanti minta Bapak Diki memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kembali kami menerima berkat daripada Engkau lewat firman yang telah disampaikan oleh Saudara Dia. Kalau biarlah kiranya Tuhan, lewat firman ini kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Bapa setiap berkat yang kami dapatkan dari antara Engkau boleh kami bagikan lagi kepada orang lain yang kami temui Bapa, yang kami kenal Bapa. Sehingga mereka juga boleh mengenal kasih-Mu lewat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur Bapa. Berkati hamba-Mu Semuli dia dimanapun beliau melakukan pelayanan di tengah-tengah keluarga, di lingkungannya Bapa, dan di tengah-tengah jemaat tempat ini Tuhan. Bapa sekali lagi Bapa, jadikan kami berkat bagi banyak orang, jadikan kami alat-Mu Bapa, jadikan kami Bapa untuk kami boleh menjangkau orang lain Bapa, dan setiap kebaikan yang boleh kami tampilkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Kau selama-lamanya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang menjadi berkat-berkatan. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada semua Lydia untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita semua dapat diberkati melalui firman yang telah disampaikan. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Hari ini persembahan diadakan 2 kali, yaitu untuk kas dan untuk diakonia. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat melakukan transfer di rekening GKBJ Regency seperti yang ada di warta gereja. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sambil kantong persembahan diajarkan, kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian, bukan dengan tangan yang hampa.
saja Bapa, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, memberikan sedikit dari apa yang kami miliki ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan kami ini ya Bapa dapat berkenan bagi-Mu ya Bapa, dan dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan Kau juga berkati ya Bapa tangan-tangan yang memberi persembahan ini, juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini ya Bapa dapat dikelola dengan benar ya Bapa oleh setiap majelis di tempat ini ya Bapa, dan dapat dipergunakan benar-benar oleh tempat ini ya Bapa untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Engkau sudah memelihara, menyertai, memberkati setiap kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan dan juga sukacita yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya, jadilah murah hati. Amin. Dialog jemaat yang berkat di dalam Tuhan, baik ada tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya akan membacakan warta hari ini. Sebelumnya kami dari jemaat Tuhan dan majelis GP dan LP mengucapkan terima kasih untuk semua dia yang sudah melayani kita pada hari ini. Untuk tim hari ini juga terima kasih luar biasa sekali.
Warta hari ini yang pertama dihimbau kepada jemaat untuk terus mendukung kegiatan kotak PPG dan juga penggalangan dana renovasi gereja GKBJ Regensi. Jumlah pemasukan dana dapat dilihat di warta yang akan dibagikan di grup WA Info GKBJ Regensi. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat GKBJ Regensi bahwa bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta iuran abadi, silakan membayarnya iurannya kepada Ibu Ocha yang ada di sebelah kanan. Jemaat yang sudah mendaftarkan diri mengikuti kelas anggota dan baptisan. Untuk kelas baptisan ada 4 orang, yaitu Ibu Luvina, Ibu Eng Paik Suan, Saudara Russell dan Erora. Untuk kelas anggota ada 2 orang, yaitu Desti Madu dan Ferdianus Maruhawa. Pembinaan dilakukan mulai bulan Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin masuk anggota dan juga ingin dibaptis atau di CD diberi kesempatan mendaftarkan diri sampai Minggu 31 Juli 2022. Formulir bisa didapatkan kepada Ibu Lisda yang ada di belakang ya, Ibu Lisda. Selanjutnya diberitahukan kepada seluruh jemaat persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Jumat jam 8 malam melalui Google Meet atau Zoom. Link dibagi 1 jam sebelum acara dimulai. Diharapkan kepada seluruh jemaat, majelis, para pelayan Tuhan, PPG untuk mengikutinya. Selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian umum GKBJ Regensi. Apakah ada yang pertama kali hadir? Tidak ada ya, semua jemaat setia. Jika belum memiliki tempat ibadah menetap, marilah kita bertumbuh bersama kami di GKBJ Regensi sampai bertemu di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan visi dan arahan gereja kita. Visi gereja yang membawa orang pada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Untuk misinya, 1. Setia mengikuti KPSL dan ibadah raya. Komitmen melakukan LDR. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan di grup WA Info GKBJ Regensi. Ada warta tambahan dari Pak Livi, silakan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Wartanya antusias luar biasa. Shalom Bapak-bapak. Shalom Bapak-bapak. Saya boleh lihat tangan-tangannya para pria-pria, suami-suami, bapak-bapak luar biasa. Dahsyat. Boleh bangkit berdiri Bapak-bapak. Kita boleh beri tepuk tangan untuk siapa bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Luar biasa. Tadi di dalam kesaksian WCC lagunya Kau Bapakku yang baik, takkan kau biarkan aku berjalan sendirian. Pertanyaan buat bapak-bapak di tempat ini, mau istrinya jalan sendirian? Mau istrinya jalan sendirian? Hah? Ya kan ya? Ya. Jadi sebagai bukti komitmen bahwa kita tidak mau istri kita berjalan sendirian. Ketika istri kita ikut di dalam kegerakan cafe sel yang dinamakan WCC, para pria juga saya mengundang. Kita juga punya kegerakan yang namanya MCC. Apa itu MCC? Artinya Men's Care Community. Ya, komunitas pria yang saling memberkati, komunitas pria yang saling membangun. Ya, karena apa Bapak-bapak? Di tangan kita lah Tuhan menitipkan istri dan anak kita. Ya. Di tangan kita lah kita membentuk setiap keluarga kita, ya, masa depan anak-anak kita. Nah di dalam KFSL MCC apa yang kita lakukan? Kita mau saling membangun, kita mau saling belajar, kita mau saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita menjadi pria yang maksimal di dalam Tuhan untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Amin Bapak-bapak. Untuk itu kami pengurus mengundang para bapak-bapak, para suami untuk ikut di dalam kegerakan KFSL seperti tadi di dalam misi kita setia mengikuti KFSL.
Ya, KPSL MCC akan diadakan sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali ya Bapak-bapak ya. Kita akan adakan setiap hari Sabtu di minggu kedua. Ya, jadi setiap bulan di minggu kedua itu hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Ada makanan nggak? Ada, Pak Willy. Komplit, ada makanan, ada kopi, semua lengkap. Nah, kita juga adakan lagi di minggu keempat. Tetapi kalau minggu keempat setiap hari Minggu jam 5 sore. Kenapa kita adakan minggu kedua hari Sabtu, minggu keempat hari Minggu? Ya, jikalau bapak-bapak berhalangan hadir di hari Sabtu, misalkan masih ada kerja, ya pulangnya malam, bapak-bapak jangan merasa sedih. Kita masih ada di minggu keempat setiap hari Minggunya. Ya, jadi silakan bapak-bapak yang bisa hari Sabtu silakan datang, yang bisa hanya hari Minggu silakan datang, atau bisa kedua-duanya silakan datang. Kita mau sama-sama bertumbuh. Ya, kemudian kita sudah membuat satu grup MCC ya, jadi nanti disitulah kegerakan kita akan kita update. Nah, untuk bapak-bapak yang belum tergabung di dalam grup MCC, nanti bisa ketemu dengan para pengurus MCC. Ada Pak Vanu, ada Pak Noveli, silakan boleh bangkit berdiri. Ada Pak Willy juga. Ya, nanti silakan minta masuk ke dalam grup MCC ya, karena mereka sebagai pengurus dan administratornya. Ya, jadi sekali lagi bapak-bapak, saya mengundang kita semua untuk kita boleh sama-sama di dalam kegerakan MCC, yaitu kegerakan pria, ya, yang saling memberkati, ya, yang saling mendukung. Kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pria yang maksimalnya Tuhan untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.